Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, atas kasih setia dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Hingga saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah di dalam ibadah minggu di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Kiranya ibadah saat ini menguatkan iman dan percaya kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Dia di dalam ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Iriani Misawai. Selamat beribadah. Sidang jemaat diundang berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 19, Mari Sembah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia pasal 1 ayat 7, jemaat silahkan duduk. Kita menyanyi bersama PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sambil menghayati hukum Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya pun memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat, kita memuji Tuhan PKJ 117. Yang jadi junjungan
akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari yang Engkau pertetapkan bagi kami ya Allah, untuk boleh berhenti dari semua tugas dan pekerjaan kami di hari Sabat-Mu ya Allah, yang kami juga rayakan maknai di hari Minggu Kudus. Saat ini Tuhan, kami semua telah ada di hadapan hadirat-Mu. Kami telah berhenti dari tugas dan pekerjaan kami. Kami mempersiapkan diri kami secara utuh, tubuh, roh, dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, biarlah membentengi kami semua, mengarahkan kami semua pada kemampuan untuk sungguh-sungguh, secara serius, secara baik dan benar mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus juga biarlah akan menuntun kami, memberi kami kemampuan ya Bapa, untuk dapat menerima firman ini, menjelaskan firman ini, menjadi bagian dari sebuah kebenaran, dari sebuah berkat untuk kelanjutan kehidupan kami semua. Dan kini Bapa, dalam kesiapan kami untuk mendengar pun menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terdapat dalam catatan Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10 yang berkata demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan akan tetap disampaikan berbahagia bagi setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran.
Sidang jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sambil jemaat memberi persembahan, kita iringi dengan lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa untuk persembahan kita. Dalam terang kasih-Mu Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kami atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima dan berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi kesaksian bahwa hidup yang penuh berkat hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia. Amin. Kita sambut dengan PKJ 196, Bapa Kau Kupuji. Bapa Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Yesus Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Roh Kudus Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Yeremia adalah kitab terpanjang kedua dalam Alkitab setelah kitab Mazmur. Nama Yeremia itu ditulis dengan Yerime-Yahu, yang berarti Yahweh meningkatkan, mengangkat, menaikkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Yeremia ini adalah sebuah kitab yang syarat dengan kesedihan, sakit hati, dan ratapan.
karena ketidaksetiaan bangsa Yehuda. Dan karena itu, kitab ini pun ditujukan kepada bangsa Yehuda dan juga kepada 9 bangsa yang lain di zaman itu. Dan tentunya untuk kita semua pada saat ini, kitab ini pun telah ditujukan untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab ini mau mengajak umat Israel dan 9 bangsa lainnya untuk bertobat kembali kepada Tuhan dari ketidaksetiaan mereka. Mereka diajak kembali untuk hidup setia kepada Tuhan. Secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara, panggilan Allah kepada Yeremia. Yeremia dikatakan dipanggil pada ayat 4, pada pasal 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain. Sebelum, firman Tuhan dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dipastikan kelahiran dan kehidupan Yeremia hampir sama dengan kelahiran Yesus. Sebelum ada hubungan suami istri dari orang tua Yeremia, dikatakan Tuhan telah membentuk Yeremia. Dan tidak hanya sampai pada bahwa Tuhan telah membentuk, menciptakan Yeremia sebagai calon bayi, tetapi dikatakan juga Tuhan sudah mengenal Yeremia. Tuhan sudah tahu tentang Yeremia. Ini sesuatu penetapan yang sungguh sangat luar biasa. Bahwa Tuhan sudah tahu masa yang akan datang, tidak hanya saat dia di kandungan dan saat ia akan lahir, tetapi juga untuk sebuah masa yang akan datang, sebuah masa yang jauh. Penetapan ini disampaikan Tuhan kepada Yeremia, bahwa engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Penetapan sebagai hamba pelayan dalam kehidupan kita sekarang ini. Biasanya sudah mengikuti pendidikan pun, kita masih tidak patuh kepada Tuhan. Menjalani pendidikan sarjana teologi 5-6 tahun, tetapi kemudian kita tidak mampu melaksanakan, menjawab panggilan itu yang dirasa. Biasanya kalau masuk sekolah teologi selalu ada pertanyaan, mengapa masuk teologi? Jawaban yang sering disampaikan adalah merasa terpanggil. Itu hampir semua mahasiswa di zaman dulu kami selalu jawaban itu, merasa terpanggil. Tetapi apa terjadi kemudian? Bahwa ternyata panggilan itu tidak pas, dirasa tidak tepat. Ada sekolah yang tidak selesai, ya. Ada yang melakukan
pekerjaan sebagai hamba Tuhan tetapi juga tidak berlaku benar, tidak berlaku baik. Dan tidak hanya itu pun, di dalam sebuah tanggung jawab pelayanan gereja Tuhan, biasanya kita mengadakan pemilihan majelis. Kita percaya bahwa suara jemaat, suara umat adalah suara Tuhan. Tapi begitu terpilih, seringkali menolak dengan berbagai alasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam panggilan Tuhan kepada Yeremia ini, sebenarnya Yeremia juga awalnya keberatan. Karena dikatakan, aku tidak pandai berbicara, aku tidak pandai, aku tidak fasih lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemanggilan yang sama disampaikan kepada semua orang percaya sampai hari ini. Kita terpanggil tidak hanya kapasitas kita sebagai majelis, tetapi kita terpanggil sebagai orang percaya untuk menjadikan kehidupan kita menjadi teladan, menjadi saksi dalam sebuah pertobatan hidup, pembaharuan hidup yang Allah inginkan kepada kita. Karena itu saat Yeremia memberikan alasan kepada Tuhan bahwa ia tidak fasih berbicara, Tuhan katakan kepadanya, jangan katakan juga aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan siapapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah menetapkan dan ketika Allah memanggil, tidak ada alasan kepada siapapun untuk menolak, untuk meragukan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak ada alasan bahwa saya ini belum pintar. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita selalu mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Yeremia melakukan tanggung jawabnya dalam kehidupan bangsa Yehuda, Israel Selatan, dan 9 bangsa lainnya di zaman itu untuk menyampaikan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketidaksetiaan bangsa Yehuda dan 9 bangsa lainnya membuat Yeremia merasa kesedihan yang paling dalam, sebab Yeremia menyadari bahwa hati Allah sedang terluka. Kesalahan yang kita lakukan dipastikan oleh Yeremia bahwa hati Allah sesungguhnya sedang terluka. Sebuah tragedi kehidupan dan pelayanan yang dilakukan oleh Yeremia, berkhotbah kepada telinga yang tuli, dikatakan, dan menuai kebencian. Di sementara itu, Yeremia mengharapkan pertobatan menyeluruh bagi semua orang, pertobatan yang sejati. Sesuatu yang sangat tragis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus pada ayat 10. Perintah itu disertai dengan sebuah penetapan. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Untuk mencabut
mengkoyakkan, menghancurkan. Biasanya sesuatu yang dicabut itu pasti akan mati. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Kayaknya tindakan ini melebihi virus corona. Virus corona itu siksanya tidak terlalu lama. Ya, virus corona itu ada banyak harapan bahwa orang yang terkena virus corona itu memiliki harapan untuk sembuh. Tetapi ini dikatakan, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Kemudian setelah binasa, setelah hancur, setelah runtuh, akan ada upaya baru, akan ada tindakan baru untuk menanam dan membangun, memulai baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah situasi pandemi virus corona ini, di beberapa percakapan kami berpikir bahwa ketetapan pemerintah untuk di rumah aja secara berkelakar, kami katakan bahwa ini pasti sangat menyakitkan bagi yang berselingkuh. Tidak bisa lagi berselingkuh, ya, karena tidak ada alasan untuk istri atau suami mau keluar. Mau kemana? Mama paling cuma ke pasar, ya. Bapak mau kemana? Ke kantor ditutup, ya, bekerja dari rumah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sangat mencekam. Di Jawa beberapa hari lalu ada pemberitaan di televisi bahwa di tengah suasana pandemi virus corona ini, perceraian itu meningkat 500%, 500 atau 5.000%. Ada 2.000 sekian pasangan yang memasukkan tuntutan untuk bercerai. Padahal kita tahu dalam sebuah kesadaran percaya kita kepada Tuhan bahwa sebenarnya wabah ini juga punya banyak sisi positif untuk membawa menuntun orang percaya pada ketaatan dan kesetiaan kita, kesetiaan mereka, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu selalu di saat di tengah wabah virus corona kita membangun jarak fisikal berjauhan, ya, physical distancing, berjauhan, kita membangun jarak, tetapi selalu juga disampaikan kita jangan membangun jarak kepada Tuhan. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, wabah virus corona yang melanda seluruh dunia saat ini mungkin hampir 3 juta orang yang meninggal. Kita melihat bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh, itu jutaan orang juga meninggal. Tetapi tidak ada orang, sedikit orang yang jantungnya berdetak kencang, ya, karena cuma orang Aceh. Tapi wabah virus corona semua orang sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi yang mencekam, menakutkan. Jangan-jangan saya, jangan-jangan keluarga saya. Seperti itu. Saya membaca kemarin ada 17 langkah untuk kita menjaga agar virus corona itu juga tidak masuk di dalam tubuh kita, ya. Dan ada 2 hal yang penting: mencuci tangan, membersihkan badan. Terpikir bagi saya bahwa dalam kondisi virus corona ini kita tidak hanya rajin mencuci tangan kita agar bersih, mencuci tubuh jasmani kita agar bersih, tetapi kita harus membersihkan hati,
membersihkan pikiran kita, membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti penyampaian Tuhan kepada Yeremia untuk menyampaikan pertobatan kepada semua suku bangsa. Kita bertobat, kita merubah pola pikir kita, pola pandang kita secara negatif, secara baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak dicabut, kita tidak dirobohkan, dan kita tidak dihancurkan, sehingga Allah akan terus berkenan memelihara kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita merasakan penyakit virus corona ini, tetapi Allah akan menolong kita. Kesaksian Raja Daud dalam kehidupan orang percaya, sekalipun mereka jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang mereka. Sekalipun wabah virus corona mungkin kita alami, tetapi corona tidak akan mematikan kehidupan jasmania kita. Corona tidak akan mematikan kehidupan rohania kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau kita hidup dalam sebuah pertobatan untuk menikmati janji Allah, berkat Allah dalam kehidupan ini. Semua kita dipanggil, tidak hanya Yeremia di zamannya, tetapi sekarang semua orang dipanggil untuk tidak lagi merusak, menghancurkan, tetapi kita dipanggil untuk ayat 10 bagian B, membangun dan menanam. Membangun kebaikan, kebajikan, menanam kesetiaan, menanam kasih, menanam semua hal-hal yang indah yang berkenan kepada Tuhan, kepada semua orang yang ada dalam jangkauan kita. Membangun dan menanam hal yang baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, pun di tengah persekutuan, sehingga kita tidak akan dihancurkan. Allah tidak akan merusak kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan kita. Allah tidak menghancurkan kita, tetapi Allah sekali lagi menguatkan, mengokohkan, dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan, dijemput semua kita berdiri. Kita akan mengikrarkan sambil menghayati pengakuan iman rasuli. Bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Pujian, sembah, dan hormat kami ya Allah telah naik ke altar kudus-Mu seiring dengan persekutuan iman kami nikmati pada saat ini. Kami pun bersyukur, berterima kasih ya Allah untuk kesempatan istimewa bagi kami mendengarkan, merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasai dan kendalikan kami selalu ya Allah,
dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mampu memahami, menghayati secara baik dan benar, secara utuh ya Allah, bagian kebenaran firman yang telah disampaikan melalui kitab Yeremia, bahkan melalui kesaksian kehidupan Yeremia. Kiranya Tuhan, seruan pertobatan yang disampaikan kepada suku bangsa Yehuda, bahkan bangsa-bangsa lain di zaman itu, ini pun akan terjadi dan berlangsung dalam kehidupan kami semua, dan kami Tuhan memiliki pendengaran yang sehat, pendengaran yang baik, untuk dapat mendengar bahkan terlebih menerima firman-Mu ini, menjadi bagian berkat baru dalam kelanjutan kehidupan di hari esok. Bagaimana kami hari lepas hari ya Allah, semakin setia kepadamu, semakin setia di tengah kehidupan keluarga, kepada suami, kepada istri, orang tua untuk anak-anak orang tua, dan seterusnya ya Allah. Sehingga sekali lagi kehidupan kami semua berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk kehidupan anak-anak yatim piatu, duda janda, mereka yang sudah lanjut usia, yang sakit di rumah sakit, terlebih Tuhan kekasih-kasih kami yang juga mengalami, merasakan atau terkena dengan wabah virus corona. Sudah 60.000 lebih ya Allah, sekalipun tidak sedikit juga yang telah sembuh. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami memohon belas kasih-Mu, Engkau memberikan pemulihan yang utuh dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas, dalam mujizat-Mu yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kami manusia. Tuhan, kasihani kekasih-kasih kami yang sakit, pulihkan mereka. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang menyediakan makanan, obat-obatan, semua orang yang memberikan diri mereka, membantu melayani berbagai proses pemulihan Tuhan, yang dilakukan di rumah sakit pun di rumah bagi mereka yang mengalami karantina di rumah. Tuhan, berkat-Mu pun menaungi mereka. Kekasih-kasih kami yang berduka cita karena sakit penyakit, terlebih ketika mereka terkena wabah virus corona, Tuhan, Engkau penghibur sejati. Kiranya Tuhan, Engkau menghibur semua yang berduka cita. Engkau menguatkan mereka, memberkati mereka dalam berbagai kepastian akan penyertaan Allah dalam kelanjutan kehidupan panjang di hari esok. Terima kasih Bapa, kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Gereja Masehi Injili Sangieta Laut dari tingkat sinode, resort Inbar dengan 17 jemaat, terlebih jemaat Gemis Bethlehem. Tuhan tetap memberkati hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab kepelayanan mereka. BPMJ seluruh majelis, kostor, sopir, pribadi dan keluarga mereka, Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat dan simpatisan jemaat Bethlehem. Tuhan berkati mereka dalam berbagai harapan yang ditaruhkan kepadamu Tuhan. Tilik mereka, kasihani mereka. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat finansial, berbagai kebutuhan makanan dan minuman. Berkat-berkat rohani ya Allah, biarlah itu menjadi milik mereka. Dan kami juga tetap berdoa secara khusus untuk berbagai sukacita dan kebahagiaan karena menikmati pertambahan usia setahun bagi kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun, seminggu yang telah lewat, bahkan minggu berjalan. Tuhan Engkau kuduskan, sempurnakan sukacita dan bahagia mereka. Kekasih-kasih kami yang menikmati pertambahan usia pernikahan, Tuhan Engkau juga tetap memperkuat cinta kasih, bahkan berbagai berkat di tengah kehidupan keluarga, berkat berbagai usaha dan pekerjaan. Tuhan Engkau kiranya menguduskan, menyempurnakan berkat-berkat bagi mereka. Kekasih-kekasih kami yang mencari pekerjaan, yang menanti pekerjaannya Allah, Engkau membukakan tingkap berkat itu. Dan bagi kekasih-kasih kami yang sedang bekerja, Tuhan juga memelihara mereka dengan kesehatan, dengan semangat, dengan sukacita dalam tanggung jawab yang benar, untuk mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka, yang di darat pun di laut ya Allah. Biarlah semua mereka boleh menghadirkan tanggung jawab, sehingga kehidupan mereka, pekerjaan mereka juga menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Sekali lagi berbagai upaya pelayanan yang terus dikerjakan di jemaat Gemis Bethlehem, Tuhan Engkau kiranya
memberkati semuanya. Bahkan penantian kami semua Tuhan, seluruh gereja untuk dapat beribadah di gedung gereja Tuhan. Berbagai upaya persiapan dilakukan Tuhan, kuduskan Tuhan, berkati. Sehingga kami boleh kembali beribadah di rumah kudus-Mu. Terima kasih ya Allah. Hamba juga berdoa secara khusus untuk ketaatan, kesetiaan anak-anak muda-Mu di jemaat Gemis Bethlehem. Mereka melakukan tanggung jawab pelayanan melalui live streaming Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberkati harapan-harapan indah mereka ya Allah. Pendidikan, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka sekalipun Tuhan siapkan yang terbaik untuk mereka juga menikmati berbagai anugerah Allah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kehidupan pemerintah di seluruh muka bumi ini, kehidupan seluruh rakyat di seluruh muka bumi ini. Tuhan, mampukan kami semua, pemerintah pun rakyat, melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang baik bagi negeri kami masing-masing, sehingga damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu dinikmati di seluruh pelosok muka bumi ini. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ya Allah, dekat mereka, rangkul mereka ya Allah. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah melingkupi mereka, untuk mereka juga merasakan pertobatan karena kasih sayang Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah. Ada banyak hal Tuhan kami pintakan kepadamu. Kami tidak bisa menguraikan satu persatu dalam keterbatasan kami, tapi sekali lagi terlalu banyak kerinduan untuk kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami seutuhnya, kehidupan persekutuan gereja Tuhan, jemaat Gemis Bethlehem Resort Inbar ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami membawa kehidupan semua mereka yang kami kasihi, sekali lagi yang dekat ataupun jauh, di darat, di laut sekalipun, seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam doa sempurna kami naikkan doa ini kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis dan seluruh Majelis Gemis Jemaat Bethlehem menyapa dengan kasih seluruh anggota jemaat yang saat ini sedang berjuang menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus tetap mengaruniakan kita kesehatan, semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, sambil kita tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kita dipulihkan sesuai kehendak-Nya. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Iriani Misawae atas pelayanannya dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam seluruh tugas pelayanannya, juga memberkati kehidupan keluarga Misawae. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya disampaikan ucapan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun sejak tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli 2020. Ibu Cindy Pulu, Ibu Gunarwati, Saudara Sikota Tuil, Bapak Timotius Taupahangeng, Adik Maria Angel Salampe, Ibu Yulistina Sembiring, Bapak Eksal Misah. Dan bagi pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan, Bapak Handri Diamana dan Ibu Christine Bilusayang, Bapak Arthur Lalamentik dan Ibu Rostince Sampelo, Bapak Eksal Misah dan Ibu Pendeta Iriani Awae, Bapak Yoce Oleng dan Ibu Yulin Makapuko, serta Bapak Timotius Taupahangeng dan Ibu Sunarti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa maupun penggembalaan,
agar tidak sungkan untuk menghubungi nomor kontak pengurus KWP masing-masing ataupun langsung kepada ketua jemaat. Meskipun pelayanan belum dapat dilakukan secara tatap muka langsung, namun kami akan terus berusaha untuk merespons kebutuhan anggota jemaat. Selanjutnya kami sampaikan kembali bahwa BPM dan BP3G dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan telah memutuskan bahwa ibadah minggu sepanjang bulan Juli ini akan terus dilaksanakan secara online. Dengan harapan ibadah online ini dapat diakses oleh seluruh anggota jemaat. Dan bagi anggota jemaat yang membutuhkan, tata ibadah minggu dalam bentuk PDF tetap disediakan dan disebarkan lewat forum WhatsApp Group dari KWP 1 sampai KWP 3. Kita berdoa bersama agar ibadah minggu di Gereja Kemis Bethlehem dapat segera dimulai pada tanggal 2 Agustus 2020. Selanjutnya, untuk persembahan ibadah minggu dan ibadah KWP dapat dikumpulkan dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop dan diantarkan kepada pengurus kelompok atau langsung ke gereja pada hari Rabu atau hari Sabtu. Atau bisa juga mentransferkan langsung ke bendahara jemaat dengan menyertakan foto bukti transfer. Untuk laporan keuangan diharapkan perhatian kita sekalian, jika ada kesalahan cetak atau selisih jumlah dalam laporan keuangan jemaat yang dikirim via WhatsApp Group, agar jemaat dapat menyampaikan koreksi ke sekretariat untuk perbaikan. Yang terakhir, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat maupun simpatisan yang terus mendukung pelayanan di Gereja Gemis Bethlehem, baik lewat persembahan, amplop syukur, persepuluhan, dan sumbangan-sumbangan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat, melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Sekali lagi jemaat diundang berdiri. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama PKJ 282 ayat 1 dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin.
Jemaat yang kekasih, demikianlah ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita saat ini dan selalu terus. Salam, selamat hari Minggu bagi sidang jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kita masih berada pada kesetiaan untuk memuji Tuhan. Kesetiaan ini adalah bagian yang sangat penting untuk perjalanan pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kesetiaan ini Tuhan inginkan kepada semua orang tanpa kecuali. Karena itu terima kasih bagi seluruh jemaat yang juga tetap merespon, membuka hati untuk beribadah. Masa COVID pandemi 19 ini masih berjalan, bahkan kita melihat peningkatannya semakin naik. Sudah 60.000 lebih. Ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menaungi kita. Bahkan kita tetap berdoa supaya pandemi virus corona ini juga akan berakhir. Jadi kita tidak hanya sudah senang beribadah di rumah, tetapi kita juga berdoa agar masa pandemi ini akan berakhir untuk kemudian kita bisa beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih.